Salam Bapak Ibu saudara semua. Kita ada dalam sukacita diberi kesempatan beribadah pada hari ini. Kita menikmati firman Tuhan dalam minggu lewat Paskah dari Injil Lukas pasal 24 ayat 33 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-49. Mari kembali kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah dan aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, kita masuk kepada minggu yang disebut dengan minggu sesudah kebangkitan. Jadi sudah berlalu apa yang disebut Paskah itu dan mulai membuktikan kebangkitan Tuhan. Saudara, kematian adalah satu akhir hidup orang di dunia ini, dan kematian bisa merupakan satu hal yang menyakitkan bagi manusia yang ditinggalkan. Kematian Tuhan Yesus adalah juga meninggalkan satu masalah berat bagi orang-orang terdekatnya, demikian juga bagi murid-muridnya. Dan mereka menjadi merasa sangat kehilangan pengharapan. Mereka ada rasa takut bagaimana menghadapi hidup tanpa Yesus. Karena mereka sudah merasakan hidup bersama Yesus penuh dengan banyak hal yang menguatkan, yang memberkati mereka.
Hari ini kita bisa melihat sepenggal kisah yang diceritakan oleh Rasul Lukas, di mana pada awalnya Yesus dalam konteks ayat ini baru saja mendekati dua orang yang sedang berjalan ke kota Emmaus untuk membuktikan ternyata Yesus bangkit. Dan ketika dua orang ini sedang putus asa, kecewa, mereka pengikut Tuhan, mereka pulang ke kampung mereka ke Emmaus. Tuhan tahu kekecewaan mereka kehilangan Yesus, dan Yesus mendekati dua orang itu, dan akhirnya mereka mengetahui bahwa itu Yesus. Dan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tidak kembali pulang kampung. Langsung hari itu juga mereka kembali ke kota Yerusalem dan menceritakan kabar baik karena mereka punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Kegirangan yang ada di hatinya dia mau bagi kepada teman-teman yang sedang berduka. Ada mengurung diri 11 orang di kamar, di satu kamar di kota Yerusalem. Dan sampai di sana mereka katakan, Thomas juga tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi ketahuilah, kami telah menyaksikan bahwa dia bangkit. Mereka ada dalam rumah yang tertutup, dan dalam ayat ini dikatakan tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus ke tengah-tengah mereka. Ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Pesan pertama yang disampaikan oleh Tuhan bagi orang yang berduka, orang yang susah, dengan segala kemarahan, kekecewaan, nomor satu yang diperlukan oleh manusia adalah rasa damai sejahtera. Damai sejahtera bisa hilang dari diri kita ketika kita mengalami kekecewaan. Kita bisa tidak ada rasa damai, tidak ada sejahtera, tidak ada sukacita. Jadi nomor satu, sebelum Tuhan Yesus melanjutkan berita kebangkitan tentang dirinya, dia lebih dahulu memberikan damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani disebut Irene atau Irene, seperti itu ya. Damai sejahtera bagi kamu. Itu damai sejahtera bukan yang diberikan dunia, tetapi dari Tuhan Yesus melalui kata-kata Tuhan. Dia sebutkan damai sejahtera bagi kamu, artinya damai sejahtera yang ada dalam kata-kata Tuhan itu diberikan kepada yang mendengar, dan sehingga mereka pun merasakan damai sejahtera. Pesan kebangkitan Tuhan bagi kita adalah Yesus memberikan damai sejahtera, ya, memberi rasa damai sejahtera. Tanpa Tuhan yang bangkit, kita tidak ada rasa damai, sebab ada ketakutan dengan yang disebut dengan menghadapi kematian. Semua manusia akan mati, dan orang bisa mengalami ketakutan menghadapi kematian. Mungkin kematian itu sendiri tidak terasa mau matinya, bagaimana dia lepas dari hidup kepada kematian. Kita tidak tahu bagaimana rasanya. Tapi orang yang takutkan sebenarnya adalah setelah kematian itu ada apa. Dan semua orang merasakan ketakutan karena manusia ada di dalam dosa. Ketakutan membuat dosa membuat orang takut. Ya, dosa membuat orang takut. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menjadi sangat takut. Mereka bersembunyi. Ketika mereka tidak ada dalam dosa, mereka ada dalam biasa saja. Jadi saudara, Tuhan datang memberikan damai sejahtera. Kematian membuat orang takut. Orang pikir bagaimana di balik itu, akankah akan dihukum. Ada satu film yang dibintangi oleh Susana. Ya,
Dia bintang film horor. Satu kali dalam film itu dia sebagai gadis yang cantik jelita. Dalam filmnya itu Sunda Bolong. Dia diperkosa sedemikian rupa sampai dia mati. Dan setelah dia mati dalam kisah itu dia bangkit. Arwahnya jadi hantu. Kemudian dia mendatangi orang yang memperkosa dan membunuhnya. Dia menyiksa sedemikian rupa, menyiksa selalu dihantui oleh rohnya. Itu kisah-kisah dunia mengerikan tentang kematian orang. Ada yang mengatakan orang yang mati itu menjadi hantu. Ada yang mengatakan rohnya bergentayangan. Ada yang mengatakan kalau 40 hari pertama masih dekat rumah. Kalau udah 100 hari dia sudah berangkat. Beberapa tradisi daerah ada membuat satu doa atau kebaktian sekian hari. Bapak Gembala secara pribadi tidak setuju dan menganggap itu sesat. Kalau ada orang membuat ibadah setelah 100 hari, baik dia Kristen atau siapapun, atau dia pendeta, saya pribadi tidak akan menghadiri itu, karena itu dimulai dari kepercayaan pagan, tidak alkitabiah. Saudara yang kekasih, apapun kedoknya penghiburan itu, kenapa harus dihitung sekian hari? Itu yang tidak benar. Oh, genap sekian hari, itu bukan kepercayaan Kristen. Dan kalau kita mendukung itu sebenarnya kita sesat. Seolah-olah genaplah dia udah berangkat setelah 100 hari. Tidak seperti itu, saudara. Bahwa setelah kematian, saudara, ada satu penghakiman pribadi, belum umum, untuk menentukan kemana orang itu berada. Itu sebabnya kita perlu menjaga keimanan kita sebagai orang Kristen. Kita perlu memberitakan tentang kabar kebangkitan Yesus itu yang mengubah orang, bahwa ada pengharapan di balik kematian, bahwa ada kebangkitan orang-orang yang percaya. Kita perlu mengingat akan apa berita Injil yang memberikan sukacita kepada kita. Injil dalam bahasa Yunani disebut Evangelion, artinya kabar baik. Dari Evangelion menjadi evangelis, pemberita Injil. Evangelion, kabar baik. Apa kabar baiknya? Ada seorang yang rela menderita, mengampuni segala dosa orang, dan semua orang yang menerima dia sebagai penebus, dia beroleh keselamatan. Artinya dia akan dibangkitkan dan diselamatkan. Itulah Injil. Jadi berita kebangkitan, berita kabar baik, yaitu kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, perlu diberitakan, yang disebut dengan Injil. Karena Injil yang memberitakan keselamatan itu yang perlu kita pegang. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang kedua, kembali kita baca teks ini. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang dalamnya kamu teguh berdiri. Pegang Injil, jangan pegang kitab yang lain. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, yaitu Alkitab itu berita kabar baik. Asal kamu teguh berpegang padanya, pegang aja Injil, jangan tambah kitab yang lain. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Pegang iman kepada Injil, kabar baik, yaitu Yesus Kristus menjadi pusat pemberitaan Injil. Ketika kita berkhotbah, pusatnya adalah Injil, yaitu berita tentang Tuhan Yesus.
Satu pujian kuno mengatakan, ku suka menuturkan cerita mulia. Tidak ada cerita yang lebih mulia daripada itu. Cerita tentang Yesus dan cinta kasih-Nya. Itulah pengorbanan itu menjadi pusat berita. Banyak orang beritakan Injil, tapi beritanya adalah kebudayaan, kesenian, tentang tingkah laku, tentang karakter. Nomor satu adalah berita keselamatan di dalam Yesus. Itu inti Injil. Dan itu juga yang diceritakan tentang Yesus. Itu dalam kitab Musa, kitab Taurat telah dinubuatkan tentang siapa Yesus nantinya. Saudara, Tuhan Yesus mau menceritakan ada harapan bagi orang yang percaya teguh kepada Injil. Jangan pernah tinggalkan Injil. Sebab di situ diceritakan, ketika kita beritakan Injil, kita adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Sebab perintah Tuhan Yesus, pergi beritakan Injil. Pelayanan yang terindah yang dipesankan Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil. Karena oleh Injil itu orang diselamatkan. Orang tidak diselamatkan dengan kasih uang, dengan kasih bantuan, tidak diselamatkan. Tapi oleh Injil, menerima Yesus yang diberitakan itu, orang diselamatkan. Orang bisa merasakan mujizat, orang bisa diubah sifatnya, diperbaharui oleh Injil. Kita tidak bisa merubah sifat orang dengan kasih uang, dengan kasih macam-macam. Tidak. Tetapi dengan Injil yang kita beritakan oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus sanggup mengubah semua orang. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah sifat orang, hati orang, tetapi dengan berita Injil orang tersentuh. Orang bisa diubahkan oleh berita yang disampaikan di dalam Alkitab ini. Jadi ini yang paling utama dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ini, dikatakan mengingatkan kepada Injil yang diberitakan. Kita harus teguh, dikatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Ada orang yang melepaskan iman kepada Injil, dia tidak akan diselamatkan. Hanya orang yang berpegang kepada Injil itu yang akan memperoleh keselamatan. Kembali kita melihat teks tadi saudara, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri. Kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri? Kehadiran Tuhan Yesus membuat mereka terkejut. Ya, kalau tiba-tiba ada orang mati, tiba-tiba datang ke rumah kita, satu reaksi kita itu spontan, pasti terkejut. Yang kedua dikatakan di sini takut. Dan pasti kita langsung menduga-duga, bukan dia ini hantunya. Memang ada satu kepercayaan bahwa ada hantu dan bisa dia menyerupai manusia yang mau dia tiru, yang disebut dengan hantu seseorang. Dia bisa meniru semuanya, dan hantu ini karena sifatnya tidak bisa mati, dia bisa mengetahui lebih dalam tentang seseorang karena dia sudah ada sebelumnya ketika seseorang itu mulai ada di dunia. Tahu sifatnya, tahu apa kesukaannya, tahu apa makanannya, sehingga hantu bisa meniru persis. Dia bisa menampakkan diri sesuka hatinya dalam bentuk apa, tetapi dia adalah makhluk yang tidak bisa dipegang, tapi bisa dilihat, tidak bisa diraba. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah ruangan itu, mereka takut. Dan mereka juga langsung menyangka ini hantunya Yesus, bukan dia. Saudara, pemikiran ini yang mau diingatkan sama kita sebagai orang Kristen untuk tidak menaruh iman kepada pekerjaan hantu.
Tapi mari kita menaruh iman percaya kepada kuasa Yesus yang bangkit, bahwa dia benar-benar bangkit. Dia tidak bangkit seperti penampakan daripada hantu, sebab hantu dikatakan tidak bertulang dan tidak berdaging. Artinya saudara, hantu itu bisa berwujud persis seperti orang yang aslinya, tapi kita tidak bisa pegang karena tidak ada dagingnya. Kita tidak bisa raba dia tegak karena tidak ada tulangnya. Yang kedua, hantu tidak bisa makan. Banyak orang pergi ke makam, bahkan memakai ayat. Wah, Yesus setelah bangkit dia minta ikan goreng makan. Itu tubuh kebangkitan. Jadi kalau orang dikubur itu perlu makan. Oh, waktu hidup dia suka makan daun sirih, pinang, diantar, dan kita katakan ini kesukaanmu makan. Oh, kesukaannya waktu hidup dia suka jisamsu. Kita kasih jisamsu dan kita katakan ini untuk menenangkan dia. Saudara, tidak ada hantu yang bisa memakan itu. Ketika saudara letakkan di satu tempat pojok satu ekor ayam utuh yang begitu siap dimakan, tidak akan berkurang, tidak akan menjadi sompel, tetap utuh. Tapi ketika kita katakan ini kupersembahkan kepadamu, itu bukan lagi milik orang lain, telah milik kepada siapa dia diserahkan. Jadi jangan ambil, itu bukan milikmu. Kalau diserahkan kepada sesembahannya di satu pohon, memang bisa diambil orang, tapi ingat itu sudah diberikan. Kalau saudara mau ambil, minta izin dulu sama hantu penghuni di situ. Hantu, aku mau ambil. Kalau dia menjawab, ambil. Tapi kalau tidak, jangan ambil. Yesus katakan jangan memakan sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Intinya di situ. Memang tidak ada berkurang, baunya tetap, rasanya tetap sama kalau saudara makan. Tapi ingat, itu sudah milik roh. Dan roh itu bisa mengganggu kita kalau kita mengambil bagian dia. Walaupun dia sendiri tidak memakannya, tapi karena sudah diserahkan ke alam lain. Untuk menghilangkan kepercayaan bahwa manusia yang mati tidak ada yang menjadi hantu, Tuhan Yesus menampakkan diri dan mengatakan kepada mereka yang ada di tempat itu, setelah mengatakan damai sejahtera, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Tuhan mau ingatkan tentang berita kebangkitan itu nyata, tentang berita tentang hantu itu nyata, tapi dia katakan jangan terkejut. Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Kenapa engkau gak percaya bahwa aku sungguh-sungguh bangkit? Kenapa takut? Kenapa terkejut? Kan dulu udah diceritakan. Saudara mengiring Tuhan, jangan ada lagi yang merasa takut. Sebab Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan untuk meyakinkan bahwa orang yang bangkit tidak ada yang menjadi hantu, tidak ada yang menjadi gentayangan. Sungguh-sungguh bangkit adalah Yesus Kristus. Lihatlah tanganku. Langsung dia memperlihatkan tangannya. Saudara, Tuhan Yesus sengaja tidak menghilangkan bekas luka besar yang ada pada tubuhnya, yang menggambarkan tentang pelayanannya itu jelas dihambat oleh iblis. Tapi tidak berkuasa karena dia bangkit. Lihatlah tanganku. Jadi tangannya yang berlubang itu dia tunjukkan kepada Thomas dan kepada murid-murid. Lihatlah ini bekasnya. Inilah akibat dosa kalian. Inilah akibat pekerjaan iblis yang mencoba membelenggu tanganku untuk tidak melayani. Tetapi aku bebas sekarang. Dan ini bekasnya derita karena dosa manusia yang tidak mau melayaniku. Tanganku terpaku dan sekarang terlepas, dan ini tandanya. Inilah kakiku, bahwa aku mau beritakan Injil kabar baik, mau dipakukan oleh iblis supaya tidak melangkah. Aku terbebas, aku melangkah. Ini bekasnya.
karena dosa-dosa kita. Dan terakhir dia mengatakan, ini lambungku yang terbuka ternganga. Dikatakan, ada hatiku di sana, aku melayani dari hati dengan sungguh-sungguh. Rabalah, peganglah, sebab hantu tidak ada dagingnya. Jadi kebangkitan itu sungguh nyata. Ketika Lazarus bangkit, dia tidak seperti hantu. Dia sungguh-sungguh bangkit, disambut. Dan kebangkitannya membuat Yesus dikejar untuk dibunuh. Orang anti kebangkitan. Demikian juga anak Yairus yang mati, bangkit, benar-benar bangkit. Anak perempuan seorang janda yang miskin bangkit, benar-benar bangkit, bukan hantu. Jadi Tuhan Yesus benar-benar bangkit untuk memberikan pengharapan bagi kita bahwa Dia menang, bahwa Dia untuk memberikan kedamaian bagi kita. Yesus yang bangkit memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan untuk meyakinkan selanjutnya bahwa Dia benar-benar bangkit, tubuh kebangkitan nyata, Tuhan memakai peralatan yang ada pada manusia. Tuhan bisa melakukan mujizat apa yang Dia perlukan, tapi Dia berkata, adakah padamu lauk pauk? Dia tidak minta roti, tidak minta buah, tapi Dia minta makanan khusus. Permintaan Tuhan Yesus, salah satu permintaan Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang harus kita siapkan baginya yang terbaik, bukan juga daging. Dia hanya meminta yang sederhana. Dikatakan demikian, sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Dan ketika mereka belum percaya, dikatakan, adakah padamu makanan di sini? Adakah padamu makanan di sini? Salah satu melayani Tuhan setelah bangkit, yang dia minta pelayanan pertama adalah dikasih makan, bukan karena dia lapar, tapi untuk menyatakan kalau orang hidup dan kalau dia bukan hantu, dia butuh makan. Seperti itu. Kalau betul-betul bangkit, ini yang bangkit bukan roh-roh yang lain, bukan orang kesurupan. Kalau betul-betul ini yang bangkit, sebab banyak orang, saudara, mengatakan, oh sudah dimasuki roh okumnya. Kalau betul-betul bangkit, tidak ada dalam bentuk seperti itu. Tuhan Yesus, Dia bangkit dan dikatakan ada makanan. Dan murid-murid itu langsung ingin membuktikan, benar nggak dia ini? Apakah ini hantunya? Sehingga dia berkata, dia pun mengatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng yang sudah tersiap. Dan ketika diberikannya, ini Yesus, ikan goreng. Dengan tangannya yang berlubang, tubuh kebangkitan itu, dia mengambil ikan itu dari murid-murid. Dan sengaja dia pertunjukkan kepada ke-12 murid yang lebih yang ada di situ. Dia makan, dia cabik, dia ambil dagingnya, perlahan dia makan, dan mereka bisa melihat Tuhan Yesus makan. Dan ketika mereka melihat Yesus menikmati ikan goreng itu, iman mereka menjadi yakin bahwa benar ini Yesus. Salah satu kesukaan Tuhan Yesus adalah memang memakan ikan. Karena boleh melihat ketika murid-murid nggak ngasih persembahan atau kembalikan milik Tuhan, ditegur oleh orang-orang Farisi dan Taurat, muridmu nggak kasih milik Tuhan. Langsung Yesus katakan, pergi memancing ke danau, ikan pertama yang kau ambil, tangkap, buka mulutnya, dan lihat ada uang di situ, dan kasih milik Tuhan. Selebihnya buatmu, tapi punya Tuhan kasih. Jadi artinya itu soal ikan. Ketika mereka ke danau Genesaret, yang mereka cari ikan. Tidak pernah Tuhan mengajar murid-murid, ayo berburu ke hutan, mencari
RW bisa nggak ada. Nggak ada. Rupanya ikan termasuk salah satu makanan yang paling sehat. Amin Bapak Ibu. Ikan makanan yang paling aman dimakan oleh segala usia. Tidak mengganggu untuk gangguan penyakit apapun. Itu ikan. Dan dia sengaja memakan di depan murid-murid. Itu memang pengorbanan daripada murid-murid dengan ikhlas. Ini guru, ada ikan goreng, makan. Dan Tuhan Yesus memakannya. Mereka pasti bersuka cita. Puji Tuhan, udah kembali dia. Benar yang dikatakan dia dahulu. Kita yang gak percaya, kita tidak menyimak firman Tuhan. Benar dia bangkit. Dan lihatlah dia makan. Kita sudah memegang kakinya yang berlubang paku. Kita sudah memegang tangannya yang berlubang paku. Kita sudah menyentuh lambungnya. Dan kalau saudara ada di antara murid-murid itu, ketika Tuhan Yesus katakan, lihatlah, ini bekas luka pada tubuhku. Apakah saudara berani menyentuh tubuh yang mulia itu? Kalau Tuhan yang mengangkat tangan kita, menyentuhnya, tentu kita akan menangis. Tuhan, engkau terluka karena aku. Tuhan, engkau tersalib karena dosaku. Tuhan, kakimu terluka karena aku. Mungkin kita menangis sejadi-jadinya, menyesali untuk setiap perbuatan kita masing-masing. Dan setelah Yesus memakan dan membuktikan bahwa benar-benar dia bangkit, benar-benar dia ada, supaya kita meyakini saudara bahwa ada kebangkitan bagi orang yang percaya, beriman kepada berita Injil, kabar baik, Yesus bangkit, Yesus yang benar-benar mati, Yesus yang benar-benar disalibkan. Sebab ada kepercayaan di luar yang mengatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus. Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan dengan dia. Tetapi Yesus langsung naik ke surga. Kalau dia langsung naik ke surga, siapa yang bangkit yang kita rayakan pada hari kebangkitan dan hari penampakan itu? Jadi saudara, untuk bisa mengerti, memahami tentang kebangkitan, tentang keselamatan, tentang berita-berita Injil yang diberitakan oleh para hamba-hamba Tuhan Nabi perjanjian lama, dari mulai kitab Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi, sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nabi Yesaya, Nabi Mika, hai engkau Betlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara daripadamu akan lahir, bla 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 bla. Semua sudah menubuatkan. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 5 dikatakan bahwa keturunanmu akan menginjak kepala ular itu. Itulah disalib Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah dinubuatkan dari mulai kitab Musa. Jadi kitab Kejadian adalah kitab Musa 1. Demikian selanjutnya di situ sudah ditulis tentang nubuat kehadiran Yesus Kristus sebagai penebus melalui lambang pengorbanan di mana pakaian diberikan kepada Adam dan Hawa. Demikian kitab Mazmur melalui Mazmur Daud. Nabi-nabi semua menceritakan tentang Yesus. Inti daripada Alkitab, Injil ini adalah berita kabar baik, keselamatan di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Itu paham Kristen yang asli. Tidak bergeser. Dalam Konsili Vatikan kedua, gereja tetangga menjelaskan bahwa ada keselamatan di luar gereja. Itulah mereka merangkul setiap agama lain. Tetapi Protestan masih tetap berpegang teguh, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Itu pegang teguh. Oleh sebab itu, setelah itu kebuntuan dalam pikiran, langsung Tuhan membuka pikiran. Ini penting. Setelah mereka mau melayani Tuhan, memberikan goreng, mentaati perintah Tuhan, percaya, jangan takut, jangan ragu. Pegang dalam diri kita kalau mengiring Tuhan itu. Nomor 1, iman kepada Yesus, percaya. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, jangan ragu.
Jadi orang Kristen, mantap, ini satu-satunya penyelamatku. Jangan, ada juga kok dalam yang lain, tidak ada. Dan untuk meneguhkan itu, semua yang membuat kita ragu, takut, bimbang, Tuhan Yesus membuka pikiran. Saudara, kalau Tuhan tidak membuka pikiran kita, memang kita akan ikuti kemauan pikiran kita saja. Kita minta dalam hidup ini Tuhan membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk mengenal kasih Tuhan, untuk kita boleh melayani Dia. Sebab kalau Tuhan tidak bukakan, saudara, kita hanya melihat kepentingan diri kita saja. Kita tidak melihat kepentingan Tuhan. Kita tidak melihat kepentingan memperluas kerajaan Allah. Kita hanya melihat kepentingan diri kita. Itu sebabnya dalam melayani Tuhan, kita harus mau pikiran kita ini dibukakan oleh firman Tuhan. Sehingga kita melihat, aku perlu ini, perlu melayani, perlu berkorban, aku perlu berbuat ini. Aku perlu beritakan Injil. Karena memang kita harus beritakan Injil atau kabar baik itu, saudara. Ayat 45, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itu sebabnya kalau mau berkhotbah, siapapun mau beritakan Injil, saudara mau berkunjung, saudara mau berdoa kepada orang sakit, jangan pergi dulu sebelum saudara berlutut dan berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan buka pikiranku, bahwa yang melayani ini adalah bukan diriku, tetapi Engkau yang ada di dalam diriku. Dan apapun yang terjadi, kita tidak takut lagi sebab Tuhan telah menyertai kita, membuka pikiran kita. Kalau saudara melayani di sini mau berkorban, mau janji iman, saudara, kalau saudara pikiran saudara belum dibukakan oleh Tuhan, saudara akan sulit melakukan. Kalau Tuhan tidak menyentuh hati pikiran saudara untuk mau ambil bagian dalam pekerjaan pembangunan baik bergotong atau waktu, saudara tidak akan bisa kerjakan tanpa Tuhan membuka pikiran saudara. Ya, saudara tidak akan tulus, saudara akan protes, saudara akan macam-macam. Melayani Tuhan tanpa dibukakan hati nurani pikiran kita tidak akan jadi. Tapi berbahagialah orang yang mau memberikan ikan goreng dan dibukakan pikirannya. Dia akan melayani dengan sukacita, tanpa persungutan, tanpa ada iri benci, saudara. Itulah berita daripada kitab suci. Jadi saudara, kitab suci ini kita sulit mengerti. Sulit mengerti. Terus sebabnya kita berdoa, Tuhan buka pikiranku supaya aku mengerti kitab suci, apa yang harus aku beritakan. Ayat 46 katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Perlunya kita baca Alkitab yang tertulis. Amin Bapak Ibu. Ini udah ribuan tahun disalin dan diterjemahkan. Tidak ada satu buku yang penerjemahannya paling banyak di dunia selain Alkitab, dengan berbagai versi. Sebab penafsiran kata, satu kata bisa bermacam-macam. Beberapa hari yang lalu Pak Gembala dapat Alkitab versi terbaru, terjemahannya, variasinya lebih baru lagi, sehingga kalau kita membaca bisa agak berlainan, karena itu versi yang terbaru dari terjemahan Alkitab. Saudara kekasih, terus akan direvisi, bukan berarti ada kesalahan, tapi disesuaikan dengan konteksnya. Ada terjemahan Alkitab, saudara, yaitu dikatakan Alkitab for Businessmen. Jadi penerjemahannya itu disesuaikan dengan kepentingan orang, bagaimana memahami Alkitab dihubungkan dengan pekerjaan sebagai businessman. Tidak lari pengertiannya, tetapi supaya orang yang bekerja sebagai businessman lebih mudah mengerti. Kalau dia misalnya sebagai seorang artis, bisa melihat lebih mengerti isi Alkitab itu dan lain sebagainya. Sebabnya ada Alkitab dikatakan New International Version, NIV. Ada lagi King James Version, yaitu terjemahan oleh Ratu James, itu Raja Inggris, dan lain sebagainya. Jadi saudara dikatakan
Dalam katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Tertulis dalam Alkitab, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Sudah ada di dalam Alkitab. Dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Di segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara, kalau kita melayani sebagai orang Kristen, baik pemuda remaja dalam ibadah-ibadah ya, pemuda remaja harus belajar baca Alkitab, belajar beritakan Injil kepada sesama pemuda remaja, baik dalam ibadah, dalam kelompok-kelompok tertentu, bahwa kita harus berani membaca Alkitab, memiliki waktu yang teratur, karena kita harus beritakan Injil itu. Dikatakan kita harus beritakan, yaitu berita tentang pertobatan. Apa artinya berita tentang pertobatan? Bertobat nomor satu adalah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu nomor satu. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu pertobatan pertama. Dan setelah menerima itu, dia meninggalkan segala kehidupannya yang lama. Nah, setelah itu, salah satu ketakutan orang adalah hukuman karena dosa. Sehingga dikatakan ini berita tentang pengampunan dosa yang pasti. Tidak ada mudah-mudahan. Berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Apa pengampunan dosa? Bukan dikatakan berdoalah kepada seseorang maka dosanya diampuni. Ini berita pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh diampuni. Ada satu kepastian, kalau kita udah bertobat, kita percaya ada pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Yesus melalui kematiannya dan diselesaikan melalui kebangkitannya. Datang kepada Yesus, dosa diampuni. Datang kepada Yesus, tidak ada tempat pengampunan selain daripada datang kepada Yesus. Amin. Ada satu kepastian. Di dalam keyakinan yang lain tidak ada kepastian. Mereka hanya berharap dan berharap. Tetapi Yesus selesai mengadakan pengampunan itu. Itulah sebabnya dia bangkit. Bahwa semuanya telah selesai. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan menaruh kepercayaan kepada Yesus yang bangkit. Nomor satu pesannya bagi kita, miliki damai sejahtera. Mereka yang mengalami ketakutan, sakit hati karena apapun, saudara datang kepada Yesus. Tuhan beri aku damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia tidak balas dendam seperti kisah film itu, Susana dalam film horor. Dia datang kepada orang yang memperkosa dan dia siksa, hantunya terus bergentayangan. Tidak. Tuhan Yesus ketika bangkit, kemana dia pergi? Apakah dia pergi kepada Yudas Iskariot yang menjualnya 30 keping perak? Tidak. Kalau ada orang berbuat jahat kepada saudara, tidak perlu saudara rancangkan macam-macam. Tuhan adil. Diberi kepada yang jahat itu hilang damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan yang bangkit itu, Tuhan, aku susah, aku menderita, aku sakit hati. Datang sama Tuhan, dia beri damai sejahtera. Saudara tidak perlu menghakimi, biar Tuhan yang menghakimi. Dan Yudas kehilangan damai sejahtera sehingga dia gantung diri. Dia jatuh, isi perutnya keluar. Dan uang yang diambil itu tadi untuk keuntungan itu nggak ada, dia kasih sama imam sebelumnya, dia lempar ke bait Allah. Tapi imamnya bilang, ini uang darah, ambil uang ini. Dia menjual Tuhannya, kasih untuk beli tanah pekuburan. Seperti itu. Apakah Yesus yang bangkit pergi kepada Herodes? Ada pergi? Ada pergi. Pergi pada Pilatus yang cuci tangan? Nggak pergi. Nggak ada gunanya pergi kepada orang yang menyalibkannya.
Nggak ada saudara guna perlu kepada orang yang menyakiti yang kotor. Saudara hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau penghakiman saudara mau membalas dendam, cuma berapa kekuatan saudara? Berapa? Nggak ada. Nggak ada. Serahkan sama Tuhan. Amin. Tuhan adil. Tuhan adil. Itu sebabnya bekas hukuman itu tetap ada. Tangan yang berlubang paku. Dalam kitab Wahyu dikatakan, orang-orang yang telah menyalibkannya itu akan menangis beratap ketika mereka menghadapi penghakim. Itu kitab Wahyu. Jadi bekas luka itu tetap ada, khusus buat luka besar. Kalau luka-luka kecil memang hilang semuanya. Yang di dada, yang di kepala semuanya. Yang terluka itu sebagai lebam-lebam, yang bengok-bengok, memang dipulihkan semua. Tapi luka besar itu membuktikan ini bekasnya aku disalibkan. Kita bersyukur untung Tuhan Yesus tidak pergi kepada Herodes. Akan terjadi mungkin ceritanya lain. Hantu kata Herodes. Hambaku, rupanya hari itu kami salibkan, pagi lagi kabur. Mungkin ceritanya lain, akan seru. Akan dianggap dia hantu. Tetapi Tuhan Yesus tahu siapa yang percaya, siapa yang mau percaya. Kalau memang orang gak mau percaya, udah menang, memang pikirannya ditutup, capek kita kadang-kadang melayani ya. Amin. Karena gak mau pikirannya dibuka, dikasih penjelasan, capek memang. Tapi gak apa-apa, siapa tahu satu kali. Gak boleh kita merubah sifat orang, siapa tahu Tuhan buka pikirannya. Kita hanya berdoa, mudah-mudahan ada kesempatan bagi orang yang suka melawan itu. Ada kesempatan Tuhan buka pikirannya. Janganlah kesabaran Tuhan yang ada dalam melayani. Amin Bapak Ibu. Tugas kita beritakan Injil, soalnya terbuka hatinya. Tuhan yang tahu. Tapi dikatakan, kamu adalah saksi semuanya ini. Artinya mari terus kita rela melayani Tuhan. Pemuda remaja jangan bosan melayani Tuhan dari muda. Amin. Amin. Dari muda melayani Tuhan. Jadi orang-orang tua tetap beri teladan melayani. Sebab tidak selamanya kita ada. Satu kali kita akan menghadap pengadilan itu. Dalam hidup ini saudara, Tuhan Yesus tidak menceritakan tentang surga. Enggak ada. Yesus pernah menceritakan tentang surga, enggak ada. Dia menceritakan tentang bagaimana kamu hidup untuk menentukan nanti ke surga. Bagaimana iman kita, bagaimana pelayanan kita. Karena kalau nanti kita betul-betul itu udah pasti surga itu. Karena menuju ke sana kita perlu iman. Jadi yang pertama, bagaimana kita hidup beriman, itu nomor satu. Untuk sampai ke sana itu jembatannya. Jadi saudara, di dalam kematian ini, menghadapi orang yang mati, bukan doa yang perlu. Bukan. Kalau ada orang mati, doa yang paling perlu? Bukan. Yang paling perlu adalah bagaimana kita hidup. Bagaimana kita hidup nomor satu. Karena hidup di dalam Tuhan itu menjadi jembatan kepada kehidupan yang kekal. Saudara boleh ramai korban untuk seorang yang dihormati kalau dia meninggal. Orang bisa kasih apa saja. Fasilitas boleh dikasih apa saja. Penghormatan bisa saja. Tetapi yang sudah tiada itu, dia tidak tahu lagi apa. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Mungkin kita di dunia ini yang heboh, ini harus ini, harus ini, harus ini. Sementara selanjutnya Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah orang ini apa imannya, apa perbuatannya. Siapa yang nanti membawa orang ini ke tempat peristirahatan yang tenang. Itu yang perlu kita ingat dalam hidup ini saudara. Kita harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Melakukan sesuatu bagi Tuhan untuk sampai ke sana. Dan katakan yang penting Kristen percaya selamat. Siapa bilang? Selama dikatakan
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Nomor satu apa? Kalau mau diselamatkan, pertobatan. Mau terus jahat, nggak ada. Pengampunan dosa, nggak pernah dia berdua minta pengampunan dosa. Yang penting aku udah Kristen. Saudara pikir orang-orang Kristen nggak pernah kebaktian, dia Kristen mati langsung selamat? Ingat, berita tentang pengampunan dosa. Terus sebanyak kita berdoa minta pengampunan. Ya, kalau nggak pernah bagaimana? Ayat yang terakhir saudara, Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Ya, Matius pasal 27. Matius pasal 7 ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang ngomong Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus jalan. Dia cuma jalan. Dia adalah pintu. Dan dia sebagai pemilik jalan itu, polisi di jalan, dan juga yang memegang kunci pintu sorga itu, untuk masuk ke rumah Bapaknya, di mana dia mengutus, di mana Bapa di sorga mengutus Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita, dan semua orang yang datang kepada Yesus bertobat dan percaya, mohon pengampunan dosa. Doa Tuhan Yesus yang diajar kepada kita, doa Bapa kami, ampunilah kami. Itu jelas teksnya. Jadi gak hanya sekedar percaya, berdoa mohon pengampunan dan mengakui dosa-dosa kita, itu menjadi jalan keselamatan. Jadi jelas dikatakan, bukan setiap orang. Bisa setiap orang Kristen berseru Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi teks ini jelas mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Kepadaku itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia sendiri yang bilang. Itu kan semua orang yang menamai Yesus. Berarti kan beriman kepada Yesus. Tuhan. Di doa-doa yang diterbitkan di pesawat, ada kan doa itu berbagai agama. Di doa-doa dipanjatkan bagi orang yang dilantik menjadi pegawai pemerintahan, itu disebutkan dengan sebutkan Tuhan saja. Untuk Protestan. Jadi memang singkat doanya Tuhan, Tuhan, menggambarkan Yesus Kristus dialamatkan. Bahkan Tuhan Yesus langsung berkata, dia tahu siapa milik kepunyaannya. Dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi melalui Yesus ya, gak langsung kepada Bapa, kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, ya pintu masuk ke sorga itu akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku, kehendak Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya perlu kita melakukan. Ini bukan soal bagaimana mengantar seseorang, dan Tuhan lihat bagaimana selama engkau hidup. Itu yang menentukan. Bagaimana selama engkau hidup. Enggak sekedar Kristen percaya, enggak. Bagaimana engkau melakukan. Jadi saudara, iman percaya tanpa kita mau melakukan, mempraktekkan, ternyata Tuhan katakan tidak semua. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kita susah tanpa Tuhan.
Tidak ada ketenangan, kegusaran, tidak ada damai sejahtera tanpa Tuhan. Ya, kita akan buntu menjalankan hidup ini tanpa Tuhan. Buka pikiran kita. Anak-anak kita tanpa dibukakan pikirannya oleh Tuhan, oleh Injil, mereka akan berjalan sendiri. Tiap keluarga tanpa dibukakan Tuhan pikirannya, bapak ibu akan berjalan sendiri, anaknya jalan sendiri. Perlu serahkan diri kepada Tuhan. Ketenangan hanya ada di dalam Tuhan yang beri damai sejahtera itu. Dekat dengan Tuhan, saudara akan dihibur. Amin, Bapak Ibu. Mengadu kepada Dia, Dia memberikan keadilan dan bantuan. Hatiku tenang berada dekat